Halo sahabat kisah inspirasi, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat. Kali ini, kami hadirkan sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh makna tentang seorang pemimpin yang rela melakukan hal tak terduga demi melihat lebih dekat kondisi di lapangan dan menelisik perilaku para anggotanya. Kisah ini akan membuat Anda terkejut, terharu, dan mungkin juga merenung. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan satu bagian pun dari cerita ini ya. Tonton sampai habis dan temukan pelajaran berharga di dalamnya. Jejak langkah sang pengayom di balik asap gorengan. Embun pagi masih membasahi dedaunan di pinggir jalanan Jakarta ketika seorang pria berwajah keras namun menyimpan tatapan mata yang teduh mulai menata gerobak sederhana. Kaos lusuh berwarna pudar membalut tubuhnya yang tegap, sementara topi kumal menutupi sebagian wajahnya yang legam akibat sengatan matahari. Di atas gerobak kayu itu tersusun rapi aneka gorengan, bakwan dengan irisan sayur yang menggoda, tempe mendoan yang masih hangat mengepulkan aroma khas, tahu isi yang renyah, hingga cireng bumbu rujak yang pedas manis. Asap tipis mulai menari-nari dari wajan, menguar ke udara, bercampur dengan bising kendaraan yang mulai memadati jalanan. Pria itu adalah AKBP Rahmat Wijaya, sosok Kapolres Metro Jaya Selatan yang dikenal dengan ketegasannya dalam memberantas kejahatan dan komitmennya terhadap integritas. Namun, pagi itu, ia bukan Rahmat Wijaya yang mengenakan seragam kebesaran dan memimpin barisan anggotanya. Ia adalah Pak Jono, seorang penjual gorengan keliling yang mencoba peruntungan di tengah kerasnya ibu kota. Penyamaran ini bukan tanpa alasan. Hatinya gundah gulana mendengar bisik-bisik tak sedap tentang perilaku sebagian anggotanya di lapangan. Laporan anonim tentang pungutan liar, pelayanan yang kurang responsif, bahkan dugaan keterlibatan oknum polisi dalam praktek ilegal terus menghantuinya. Ia tak ingin citra institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat tercoreng oleh segelintir oknum yang mementingkan diri sendiri. Maka, dengan keyakinan bahwa ia harus melihat dan merasakan sendiri, Kapolres Rahmat mengambil keputusan berani untuk menyamar. Ia ingin mengamati langsung interaksi antara polisi dan masyarakat, memahami keluh kesah warga, dan mengidentifikasi secara pasti oknum-oknum yang mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Gerobak gorengan dipilihnya sebagai kedok yang sempurna. Di tengah keramaian dan kesederhanaan, ia berharap bisa menangkap sinyal kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik laporan formal. Hari pertama menjadi Pak Jono, Kapolres Rahmat merasakan langsung kerasnya kehidupan seorang pedagang kecil. Ia harus bangun subuh buta untuk berbelanja bahan baku, bergelut dengan panasnya minyak goreng sepanjang hari, dan menghadapi persaingan dengan pedagang lain. Namun, di balik lelah fisik itu, ada rasa keingintahuan yang besar yang mendorongnya untuk terus mengamati. Ia memperhatikan setiap mobil patroli yang melintas, setiap interaksi antara polisi berseragam dengan warga sipil. Beberapa kali, ia melihat pemandangan yang membuatnya mengerutkan kening. Ada anggota polisi yang berhenti di warung kopi bukan untuk berpatroli, melainkan untuk mengobrol santai berlama-lama. Ada pula yang terlihat menerima amplop dari seorang pemilik toko yang melanggar aturan parkir, lalu membiarkannya begitu saja. Bahkan, ia menyaksikan sendiri bagaimana seorang petugas lalu lintas menilang seorang pengendara motor dengan alasan yang samar. Dan tak lama kemudian, pengendara itu pergi dengan wajah lega setelah menyerahkan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Semakin hari, semakin banyak pemandangan yang mengusik hatinya. Ia mendengar keluhan seorang ibu rumah tangga tentang sulitnya membuat laporan kehilangan karena petugas yang terkesan acuh tak acuh. Ia melihat seorang pemuda ketakutan saat dihampiri polisi di malam hari tanpa alasan yang jelas. Ia bahkan mendengar percakapan antar sesama pedagang tentang setoran yang harus mereka berikan kepada oknum-oknum tertentu agar lapak mereka aman dari gangguan. Di sela-sela melayani pembeli, Kapolres Rahmat berusaha membangun percakapan dengan warga sekitar. Ia bertanya tentang pengalaman mereka berinteraksi dengan polisi, tentang keamanan lingkungan, dan tentang harapan mereka terhadap aparat penegak hukum. Dari obrolan-obrolan itu, ia menangkap kekecewaan, ketidakpercayaan, bahkan ketakutan sebagian masyarakat terhadap polisi.
Hatinya semakin teriris. Ia merasa malu dan bertanggung jawab atas perilaku oknum-oknum yang telah menciderai kepercayaan publik. Suatu sore, saat gerobaknya mulai didatangi lebih banyak pembeli, karena jam pulang kantor, seorang anggota polisi berpakaian preman menghampirinya. Polisi itu tampak memperhatikan gerobak gorengannya dengan seksama. Jantung Kapolres Rahmat berdebar kencang. Apakah penyamarannya terbongkar? "Permisi Pak," sapa polisi itu dengan nada menyelidik. "Sudah lama jualan di sini?" Kapolres Rahmat berusaha mempertahankan ketenangannya. "Lumayan Pak, baru beberapa minggu ini." "Ramai juga ya pembelinya," kata polisi itu lagi, matanya terus mengamati wajah Pak Jono. "Alhamdulillah Pak, rezeki masing-masing," jawab Kapolres Rahmat sambil terus menggoreng. Polisi itu kemudian memesan beberapa gorengan. Sambil menunggu pesanannya disiapkan, ia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan Pak Jono, mulai dari asal-usul, alasan berjualan gorengan, hingga penghasilan sehari-hari. Kapolres Rahmat menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan meyakinkan, berusaha tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Setelah membayar dan menerima gorengannya, polisi berpakaian preman itu pergi. Kapolres Rahmat menghela napas lega. Namun, pertemuan itu membuatnya semakin waspada. Ia harus lebih berhati-hati agar penyamarannya tidak terbongkar sebelum misinya selesai. Malam harinya, di sebuah kontrakan kecil yang disewanya, Kapolres Rahmat merenungkan semua yang telah ia lihat dan dengar selama menyamar. Ia menuliskan semua pengamatannya dalam sebuah buku catatan kecil. Hatinya dipenuhi campuran antara kekecewaan, kemarahan, dan tekad yang semakin kuat untuk melakukan perubahan. Ia menyadari bahwa masalah di internal kepolisian tidak bisa diselesaikan hanya dengan rapat dan instruksi dari balik meja. Ia harus turun langsung, merasakan denyut nadi masyarakat, dan mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya. Setelah hampir 2 minggu menjalani kehidupan sebagai Pak Jono, Kapolres Rahmat merasa telah mengumpulkan informasi yang cukup. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian anggotanya. Ia juga telah mendengar langsung keluh kesah dan harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Saatnya untuk bertindak. Kembali ke kantor dengan seragam lengkapnya, Kapolres Rahmat mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan satuan kerja. Suaranya lantang namun penuh keprihatinan saat ia memaparkan hasil penyamarannya. Ia menunjukkan catatan-catatan kecilnya, menceritakan setiap kejadian yang ia saksikan, dan menyampaikan kekecewaannya yang mendalam. "Saya malu," katanya dengan suara bergetar. "Saya malu karena sebagian dari kita telah mengkhianati kepercayaan masyarakat. Kita hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani." Rapat itu berlangsung sangat emosional. Beberapa perwira tampak tertunduk malu, sementara yang lain menatap Kapolres dengan rasa bersalah. Setelah menyampaikan semua temuan dan perasaannya, Kapolres Rahmat mengeluarkan perintah tegas. Ia membentuk tim investigasi khusus yang bertugas menindaklanjuti semua informasi yang telah ia kumpulkan. Ia juga memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh anggota, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran. "Saya tidak akan mentolerir praktek-praktek kotor yang mencoreng nama baik institusi kita," tegasnya. "Kita harus berbenah diri. Kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kita harus menjadi polisi yang benar-benar profesional, modern, dan terpercaya." Beberapa hari setelah rapat itu, perubahan mulai terasa di Polres Metro Jaya Selatan. Inspeksi mendadak dilakukan secara rutin, pengawasan terhadap anggota di lapangan diperketat, dan laporan dari masyarakat ditanggapi dengan lebih serius. Beberapa oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana mulai menjalani proses hukum. Kapolres Rahmat kembali mengunjungi sudut jalan tempat ia berjualan gorengan. Kali ini, ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh, melainkan seragam kebesarannya. Ia ingin melihat langsung bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan yang sedang ia lakukan.
Para pedagang kecil menyambutnya dengan senyum lega dan ucapan terima kasih. Mereka merasakan adanya perubahan positif dalam perilaku aparat kepolisian di sekitar mereka. Seorang pengemudi ojek online yang dulu pernah mengeluhkan pungutan liar menghampirinya. "Terima kasih Pak Kapolres, sekarang sudah tidak ada lagi yang berani macam-macam di pangkalan kami." Kapolres Rahmat tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanan untuk membenahi institusi kepolisian masih panjang. Namun, ia juga merasa optimis bahwa dengan ketegasan, komitmen, dan dukungan dari seluruh anggota yang berintegritas, perubahan ke arah yang lebih baik pasti akan terwujud. Kisah Kapolres Rahmat yang menyamar menjadi penjual gorengan adalah cerminan dari dedikasi seorang pemimpin yang tidak hanya duduk di balik meja, tetapi juga berani turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan dan mencari solusi. Aroma kegetiran di balik asap gorengan telah menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang tulus dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian. Jejak langkahnya sebagai Pak Jono akan selalu menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Polres Metro Jaya Selatan untuk terus berbenah dan menjadi pengayom masyarakat yang sesungguhnya. Bagaimana sahabat kisah inspirasi? Luar biasa bukan pengorbanan dan dedikasi Bapak Kapolres ini? Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kisah Inspirasi dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.